untuk novel Baswedan, untuk novel Bang Mukmin, dan juga untuk Dian Nur Wahid. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai jenengan-jenengan ini memakan daging saudaramu sendiri. Pihak keluarga sudah meminta pihak aparat penegak hukum untuk tidak mengeksplor atau mempublikasikan penyakit apa yang diderita oleh almarhum kepada publik. Itu tolong dihargai. Jangan pancing umat dan rakyat Indonesia untuk bergejolak. Jangan tebar fitnah dan hoax. Ya, Teguh Nuril yang sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Panglima Pasukan Berani Mati di zaman Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi saat seruputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Pada malam hari ini saya bersama seseorang yang sangat sudah malang melintang, luar biasa sekali, dan bertemu di tempat ini, dan saya ajak berbincang-bincang bagaimana dan siapa beliau. Mari kita perkenalan bersama. Namanya siapa? Saya Waluyo Wasis Nugroho. Asal saya, domisili sekarang saya di Jombang. Asal saya Magelang. Ya, sekarang kesibukan di Jawa Timur, menjadi warga Indonesia dengan yang ber-KTP Jawa Timur, ber-KK juga Jawa Timur, beristrikan Jawa Timur juga. Nah, di sini ini tadi ke Pacitan, alhamdulillah, dan di sini tadi ke Pacitan dengan kegiatan ini ya, ngaji Pancasila. Nah, beliau ini juga sekretaris PGN. Ya, saya sekretaris bagian Jawa Timur. Mendapat amanah itu yang sangat berat. Ya, salah satu program kita adalah ngaji Pancasila ini, kembangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Ini salah satu tujuan kita sebagai anak bangsa. Indonesia bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, dan ini adalah beliau yang bernama Waluyo, dan ini adalah sudah malang melintang kemana-mana. Kita sudah mengetahui di mana-mana juga di internet dan lain sebagainya. Nah, ini PGN ini kalau di Jawa Timur ini bagaimana? Ini saya bilangnya gimana? Sahabat atau rekan atau apa? Apalah arti sebuah nama. Jadi kita jangan pernah terpaku pada nama panggilan. Yang paling pokok dari semua manusia adalah hati, amal, dan perbuatan. Bisa panggil sahabat, boleh panggil Kang, lebih boleh panggil Cak juga boleh. Jadi bebas saja. Di PGN di Jawa Timur ini mulai saya rintis sejak akhir 2016 dan berkembang mulai 2017 di Jawa Timur. Alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar hampir semua sih, jadi hampir semua di kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah ada PGN. Cuman yang sudah ter-SK secara resmi baru sekitar 21 atau 22, saya agak lupa saya. Termasuk di Kabupaten Pacitan ini. Salah satu kegiatan kita membangun kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang karena beberapa hampir satu dekade ini mengalami degradasi moral, mengalami sebuah peristiwa-peristiwa ataupun rentetan yang mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Di PGN ini PGN ini hadir di Jawa Timur mempersatukan segala anak bangsa dari lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas apapun menjadi
salah satu tujuan agar kita sesama anak bangsa hidup rukun, junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari PGN yang ada di Jawa Timur ini dan sudah hampir semuanya ada PGN. Nah ini tujuan utamanya yang memang benar-benar PGN ini apa sih untuk negara ini? Di PGN ini membangkitkan darah-darah pewaris kerajaan leluhur kita untuk bersama-sama saat ini menjaga bangsa, membela negara, dan melestarikan Pancasila. Itu salah satu tujuan pokok PGN di situ. Jadi jangan sampai negara ini berubah haluan, berubah ideologi dari Pancasila menjadi ideologi terlarang. Seperti dijadikan negara Islam gitu ya. Jadi kalau negara Islam itu kok rasanya kok nggak pas ya kalau di Indonesia ya. ini. Karena negara Indonesia ini lahir karena kesepakatan para pendiri bangsa, bukan karena apa ya, dalam artian para pendiri bangsa menyepakati terbentuknya Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda dalam apapun, berbeda suku, berbeda agama, namun tetap Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum jauh-jauh untuk kita berbincang-bincang, ini tadi belum mengetahui PGN, kepanjangannya ini apa? PGN adalah kepanjangan dari Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara itu. Jadi yang belum mengetahui PGN itu Patriot Garuda Nusantara. Nah ini pimpinannya yang ada di pusat. Kalau di pusat itu dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Nuril Arifin Husin MPI. Atau Gus Nuril itu ya? Ya, Gus Nuril, yang sebagaimana kita ketahui beliau adalah Panglima Pasukan Berani Mati di zaman Gus Dur. Gus Dur, benar. Jadi waktu itu yang memang benar-benar berani mati untuk saat itu ya? Ya, kalau waktu itu PBM hanya membela Gus Dur, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan marwah sebagai presiden. Spirit PBM ini sekarang kita bawa untuk menjaga bangsa, membela negara, dan melestarikan Pancasila agar jangan sampai negara ini hancur dan terkoyak-koyak oleh kaum-kaum atau paham-paham atau ideologi yang terlarang, radikalisme ya. Ini saya juga ingin mengetahui perjalanannya panjenengan selama dalam entah itu membela bangsa negara ini, PGN, melalui PGN ini seperti apa? Kita membela bangsa ini dengan cinta. Jadi kita melawan ataupun kita bersikap selalu berbeda dengan kaum-kaum radikal itu bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta. Kita cinta kepada bangsa ini, kita cinta kepada kebinekaan bangsa ini, dan juga kita cinta kepada Pancasila. Dan tidak ingin kesemuanya ini hancur dan tergantikan oleh paham-paham yang terlarang. Kita tentu tidak ingin Indonesia ini yang aman, makmur, damai ini menjadi seperti negara-negara Timur Tengah yang luluh lantak karena perang saudara, karena dimulai dari propaganda, dimulai dari hoax, dimulai dari fitnah-fitnah yang merajalela. Jadi salah satu tujuan kita merekatkan kembali kerukunan antar sesama anak bangsa untuk bersatu padu dengan jiwa kebersamaan, dengan jiwa persatuan, dengan jiwa patriotisme. Kita bangkitkan agar sadar dan tidak terpengaruh mengikuti paham-paham yang terlarang tersebut. Berbicara tentang pemuda, ini bagaimana sih? Apa yang harus dilakukan pemuda untuk hari ini? Itu bagaimana? Pemuda hari ini harus bangkit.
pemuda hari ini harus bisa berperan aktif di masyarakat. Pemuda hari ini harus bisa mengisi kemerdekaan ini. Pemuda dalam artian pemuda kalau kita artikan di bawah 60 tahun harus bisa mengisi kegiatan-kegiatan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Karena apa? Jika pemuda ini abai terhadap keadaan sekitarnya, ini akan sangat menjadi bencana besar. Dimana kita tahu saat ini para musuh bangsa, kaum-kaum radikal, kaum-kaum pemuja khilafah, kaum-kaum penganut paham terorisme ini masif masuk ke kampung dan desa. Jadi peran paling pokok pemuda adalah ikut berperan aktif menjaga kampung dan desanya dari bahaya laten, intoleransi, radikalisme, terorisme, khilafah tahririyah, komunisme, neolib, dan imperialisme. Jadi peran pemuda sangat vital. Bu Pertiwi memanggil jangan sampai pemuda ini hanya berpangku tangan, hanya ongkang-ongkang aja. Jangan sampai pemuda saat ini terlalu menikmati kehidupan yang fata morgana karena kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh orang tuanya. Jadi harus bangkit, harus mandiri, harus bisa berperan aktif dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Berarti ya intinya berperan yang sangat penting itu di desa dan kampungnya masing-masing seperti itu ya. Betul. Malahan yang harus dijaga ya ini. Ikut juga berperan aktif membangun desa, mengasah kepedulian tentang keadaan lingkungan sekitarnya. Paling tidak kalau nggak bisa lingkungan desanya, lingkungan RT-nya, atau lingkungan RW-nya. Ketika seperti saat ini keadaan musim hujan, ketika banyak sampah di selokan atau di sungai-sungai, bangun peran aktif pemuda untuk bangkit gotong royong membersihkan sungai, membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir. Banyak lagi yang bisa dilakukan oleh para pemuda hari ini. Terlebih kita tahu pemerintah saat ini sangat proaktif dan peduli terhadap ide-ide dan gagasan dari generasi muda. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi pemerintah sangat mengapresiasi peran aktif pemuda. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda ini diam berpangku tangan terhadap nasib keadaan bangsa, negara dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang disampaikan pemuda itu harus memang benar-benar menjaga lingkungan kita sendiri di desa dan di kampungnya. Nah, terus ini saya coba tadi baca-baca di search Google itu, ini panjenengan seperti apa pelopornya almarhum Ustadz Maher ini ya. Nah, di sini yang almarhum Ustadz Maher ini kan apa yang disampaikan di media sosial, di Twitter, cuitan di Twitter atau cuitan di mana-mana itu sangat ya dikatakan keras, atau itu jadi bagi kalangan orang-orang awam keras ya seperti itu. Nah, itu bagaimana? Apa yang pelopor jenengan itu pelopor yang bagaimana? Kalau soal almarhum Sony Iranata atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Maher itu sudah selesai ya. Jadi beliau sudah meninggal, kita nggak perlu membahas lagi tentang masa lalunya ataupun kasusnya. Terlebih apa yang membuat saya melaporkan almarhum. Cukup sudah kita sudahi karena beliau sudah meninggal dan kasusnya pun juga akan ditutup secara otomatis oleh kejaksaan, karena saya tahu terakhir itu sudah dilimpahkan kejaksaan. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan ada lagi orang-orang yang membuat propaganda, membuat hoax ataupun mencoba menebar kebencian kepada aparatur negara. Jangan sampai. Beliau sudah meninggal, hargai beliau sudah meninggal. Jangan sampai apa yang jenengan ucapkan, apa yang jenengan tulis itu malah membuat beban dan membuat jalan sulit, jalan terjal bagi kehidupan beliau di alamnya yang lain. Untuk Novel Baswedan, untuk
Novel Bang Mukmin dan juga untuk Nur Wahid. Saya yakin jenengan-jenengan ini orang-orang yang berpendidikan tinggi, dengan orang-orang yang berintelektual. Jadi jangan sampai, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai jenengan-jenengan ini memakan daging saudaramu sendiri. Jangan sampai jenengan-jenengan ini menumpangi jasad almarhum untuk kepentingan maksud dan tujuan jenengan yang membuat resah dan membuat kegaduhan di kalangan masyarakat. Biarkan beliau beristirahat dengan tenang, ikhlaskan, jangan tumpangi jasadnya untuk kepentingan propaganda, hoax, fitnah dan lain-lain untuk menyerang aparatur negara dan menyerang pemerintah. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan. Pihak keluarga sudah meminta pihak aparat penegak hukum untuk tidak mengeksplor atau mempublikasikan penyakit apa yang diderita oleh almarhum kepada publik. Itu tolong dihargai. Jangan pancing umat dan rakyat Indonesia untuk bergejolak. Jangan tebar fitnah dan hoax. Itu pesan saya kepada Novel Bang Mukmin, Novel Baswedan, Nur Wahid. Tolong ikhlaskan dan doakan beliau, jangan dibuat alat kepentingan politik semata. Mayit nggak bisa berpolitik. Terima kasih. Ya, jadi kita alangkah baiknya mendoakan yang sudah tiada, dan itulah yang namanya manusia yang berakhlak ya. Ya, di situ. Jadi kita sebagai manusia yang berakhlak, siapapun itu dan apapun yang sudah diperbuat, kita harus mengikhlaskan dan mendoakan agar kita bisa sama-sama menghargai sesama manusia, karena di sini semuanya kita sama. Begitu. Mungkin hanya sampai situ saja, atau ada tambahan untuk pesan-pesannya? Mumpung di Pacitan, pesan-pesan untuk pemuda atau pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia atau siapapun. Bangun kritik-kritik konstruktif yang membangun dengan demokrasi kita, demokrasi berbudaya, dengan adat istiadat kita yang Nusantara ini miliki. Jadi kritik boleh, dan itu memang sebuah kewajiban bagi sesama untuk saling mengingatkan. Namun kita juga harus tahu etika, tahu koridor, dan harus punya sopan santun. Itu yang perlu diperhatikan. Siapapun bisa kok mengkritik, cuman harus diperhatikan itu. Apalagi terlebih pemuda. Jangan sampai hanya menjadi pemuda yang doyan komoditas internet, namun tidak punya etika. Harus menjadi pemuda yang membangun bangsa ini, membangun desanya untuk kemajuan dan bermanfaat bagi khalayak umum. Iya, begitu pesan-pesannya untuk kita dan untuk pemuda, khususnya di Kabupaten Pacitan dan umumnya di seluruh Indonesia. Jadi kita pemuda harus bangkit, dan kita pemuda harus berpikir bagaimana untuk negara ini ke depan. Jadi jangan sampai berpangku tangan. Jadi pemuda harus berani bergerak, karena Indonesia butuh pemuda-pemuda hari ini untuk masa yang akan datang. Terima kasih atas bincang-bincangnya pada malam hari ini, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari mara bahaya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sak seruputan.